Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Musyin, peserta pelatihan dasar CPNS BPSDM PP tahun 2025 Angkatan 2 Kelompok 1 dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jakarta. Video ini disusun untuk memberikan panduan yang jelas dan mudah dipahami tentang pembuatan SKP di aplikasi e-Kinerja, khususnya bagi seluruh ASN di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jakarta. Langkah pertama yang dilakukan dalam pembuatan SKP di e-Kinerja adalah kita masuk ke laman ASN Digital dengan cara memasukkan username berupa NIP dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita masukkan kode MFA dari Google Authenticator atau aplikasi lain yang telah kita tautkan pada akun kita. Pilih layanan individu, kemudian pilih kinerja. Setelah berhasil masuk ke e-Kinerja, langkah kedua adalah kita mengecek profil apakah sudah sesuai. Apabila ada yang tidak sesuai, kita bisa klik sinkro si ASN, dan jika masih belum sesuai, setelah klik sinkro si ASN, kita bisa langsung menghubungi bagian kepegawaian untuk melakukan perubahan data. Selanjutnya, kita juga harus mengecek profil atasan atau pejabat penilai kinerja kita apakah sudah sesuai atau belum. Apabila data sudah sesuai, kita bisa ke langkah selanjutnya. Untuk langkah yang ketiga adalah menambah periode SKP. Berdasarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja ASN, periode SKP umumnya dimulai 1 Januari sampai 31 Desember. Namun, terdapat fleksibilitas jika ada kondisi khusus, misalnya pengangkatan CPNS, mutasi, dan promosi jabatan. Pegawai baru atau CPNS, awal periode SKP dihitung sejak tanggal pengangkatan atau TMT CPNS. Untuk pegawai mutasi, SKP baru dibuat sejak tanggal efektif bekerja di tempat yang baru. Dan jika ada promosi jabatan, maka SKP periode sebelumnya ditutup, lalu dibuat SKP baru sesuai jabatan baru. Karena saya seorang CPNS, maka periode SKP yang saya buat dihitung sejak tanggal pengangkatan atau TMT CPNS, yaitu tanggal 1 Juni sampai 31 Desember. Selanjutnya, untuk pendekatan kita pilih kuantitatif. Indikator kuantitatif membuat target kinerja lebih jelas, misalnya jumlah, waktu, atau persentase. Status periode SKP masih draft yang nantinya akan kita ajukan setelah kita selesai mengisi RHK. Pilih detail SKP. Sebelum mengisi RHK, jika ada data yang tidak sesuai, kita bisa klik muat ulang. Begitu juga dengan data dari atasan kita atau pejabat penilai kinerja. Untuk langkah yang keempat adalah mengisi RHK. Caranya adalah pilih tambah RHK. Di sini kita bisa melihat RHK dari atasan kita. Kemudian kita pilih mana yang akan kita intervensi sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan kita masing-masing. Sebagai contoh, saya pilih melaksanakan layanan kepegawaian sesuai dengan jabatan saya sebagai peranata SDM aparatur terampil. Untuk jenis RHK utama karena mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Untuk RHK kita isi yang akan kita capai dalam satu periode SKP, misalnya layanan kenaikan pangkat PNS, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita tambah indikator. Kita pilih aspek kuantitas. Untuk indikator kita isi jumlah layanan kenaikan pangkat.
Untuk target, bisa kita komunikasikan dengan atasan kita sesuai dengan kemampuan yang dapat kita capai dalam satu periode SKP. Sebagai contoh, di sini kita isi 3. Kemudian tambah indikator, pilih aspek kualitas. Indikatornya hasil survei layanan kenaikan pangkat. Untuk target kita isi baik. Lalu tambah satu indikator lagi untuk aspek waktu. Indikatornya waktu layanan kenaikan pangkat. Untuk target, karena periode SKP ini dimulai dari 1 Juni sampai 31 Desember, artinya ada 7 bulan, maka di sini kita isi 7 bulan. Selanjutnya untuk aspek biaya tidak usah kita buat, cukup 3 aspek saja, yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu. Selanjutnya kita ajukan SKP, lalu kita klik OK di sini, maka status SKP berubah menjadi pengajuan. Status SKP berubah menjadi persetujuan setelah disetujui atau mendapat persetujuan dari pejabat penilai kinerja. Setelah status berubah menjadi persetujuan, kita bisa ke langkah yang kelima, yaitu mengisi rencana aksi. Pilih penilaian, kemudian pilih tambah periode penilaian. Karena saya mengisi di bulan September, maka periode penilaian masuk di triwulan 3. Lalu pilih rencana aksi. Untuk pengisian rencana aksi kita isi dengan apa saja yang kita kerjakan di triwulan 3 sesuai dengan RHK yang kita buat sebelumnya. Yang saya kerjakan di triwulan 3 adalah melaksanakan Latsar CPNS tahun 2025 sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selanjutnya, mengikuti pengembangan kompetensi non-tenaga SAR. Yang saya kerjakan di triwulan 3 ini adalah 10 jam pelajaran. Untuk RHK yang lain, karena saya tidak melaksanakannya di triwulan 3 ini, maka saya tidak perlu mengisi rencana aksinya, karena nantinya akan berpengaruh pada bukti dukung yang akan kita lampirkan. Untuk selanjutnya, langkah yang keenam adalah mengisi bukti dukung. Untuk bukti dukung, kita isi sesuai dengan indikator kinerja individu yang kita capai di triwulan yang berjalan saat ini, yaitu triwulan 3. Untuk nama bukti dukung bisa kita isi evidence Latsar CPNS tahun 2025. Untuk pengisian bukti dukungnya kita isikan dengan link Google Drive yang berisi dokumen yang menjadi bukti SKP di triwulan 3. Kita rubah akses folder yang akan kita salin linknya agar nantinya bisa dilihat oleh pejabat penilai kinerja kita. Lalu kita tempel linknya di sini. Untuk realisasi bisa kita isikan selesai, dan untuk sumber datanya adalah evidence terlampir. Untuk RHK selanjutnya masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu kita isi sesuai dengan indikator kinerja individu yang kita capai di triwulan berjalan, atau untuk saat ini triwulan 3. Langkah-langkahnya juga sama seperti apa yang tadi saya sampaikan. Kita bisa mengisikan bukti dukung yang sama untuk beberapa indikator kinerja individu, asalkan relevan, jelas keterkaitannya, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setelah kita selesai mengisi bukti dukung untuk semua RHK yang kita capai di triwulan 3, selanjutnya kita menunggu hasil penilaian dari pejabat penilai kinerja atau atasan kita. Seperti contohnya di triwulan 2, saya mendapatkan penilaian yaitu untuk hasil kerja sesuai, perilaku kerja sesuai, nilai SKP baik, dan capaian organisasi baik. Sebagai tambahan, untuk pengisian bukti dukung di periode final, kita lampirkan semua bukti dukung dari awal periode SKP sampai akhir periode SKP. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Afiknam Jagat Samagram, selamatlah alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.